Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang terhormat Bapak Lunggit Wicaksono MPD, yang terhormat rekan-rekan sekalian kelas A Pendidikan Jasmani 2023. Sebelum kami memasuki materi yang akan kami sampaikan ataupun materi yang akan kami paparkan di sini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu yang pertama ada kami berjumlahkan 3 anggota. Yang pertama itu ada Natasha Iren yang dimana memiliki NPM 55. Yang kedua itu ada Muhammad Rizky Hani Setiawan dengan NPM 64. Yang ketiga itu ada saya sendiri Yuda Pramono Sidi dengan NPM 85. Di sini teman-teman, kami kelompok 2 akan mempresentasikan ataupun memaparkan materi dengan judul materi Hakikat Pendidikan. Saya ulangi kembali, di sini kami kelompok 2 akan memaparkan ataupun menyampaikan materi dengan judul materi Hakikat Pendidikan. Ya, di sini langsung saja. Yang pertama itu ada saya akan menyampaikan bahwasannya di sini materi kami memiliki latar belakang, ya teman-teman, memiliki latar belakang dengan kita sepakat bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita. Saya ulangi, kita sepakat bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita. Terlebih lagi, karena kita bergerak di bidang pendidikan, juga pasti kita sepakat bahwa pendidikan diperlukan oleh semua orang. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan ini dialami oleh semua manusia dari semua golongan. Tetapi seringkali orang melupakan makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Layaknya hal lain yang menjadi rutinitas, cenderung terlupakan makna dasar dan hakikatnya. Ya, saya ulangi kembali rekan-rekan, latar belakang. Kita sepakat bahwa pendidikan merupakan suatu yang tidak asing bagi kita. Terlebih lagi karena kita bergerak di bidang pendidikan, juga pasti kita sepakat bahwa pendidikan terlupakan ataupun saya ulangi, bahwa kita sepakat bahwa pendidikan diperlukan oleh semua orang. Bahkan dapat dikatakan semua orang itu membutuhkan pendidikan itu, dan semua golongan membutuhkan pendidikan. Tetapi seringkali orang melupakan makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Layaknya hal lain yang sudah menjadi rutinitas, cenderung terlupakan makna dasar dan hakikatnya. Ya, perlu diingat teman-teman, pada masa sekarang ini pendidikan itu sangat diperlukan oleh manusia. Ya, oleh manusia pendidikan itu sangat diperlukan dari golongan anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua pun pada saat ini pasti memerlukan pendidikan, teman-teman. Pada saat ini manusia pasti memerlukan pendidikan. Namun apa kenyataannya, teman-teman? Manusia hanya layaknya hal lain yang sudah menjadi rutinitas, cenderung terlupakan makna dasar dan hakikatnya. Manusia lupa dasar pendidikan itu sebenarnya apa sih? Seperti itu, teman-teman. Dasar dan hakikatnya itu sebenarnya bagaimana? Manusia lupa, teman-teman, bahwasannya pendidikan itu bukan hanya di bidang akademik saja, namun pendidikan itu memiliki kesopanan. Gimana caranya kita menghormati orang yang lebih tua kepada kita, itu yang dinamakan pendidikan, bukan hanya di akademik, teman-teman. Ya, di sini latar belakangnya itu tadi, bahwasannya kami memiliki hakikat, kami menyampaikan materi dengan judul Hakikat Pendidikan dengan latar belakang seperti itu, teman-teman, bahwasannya semua manusia pasti memerlukan pendidikan, dari golongan dini, golongan remaja, golongan dewasa, hingga tua pun pasti kita sebagai manusia memiliki ataupun memerlukan pendidikan, teman-teman. Untuk itu lanjut, di sini ada apa saja yang akan kita bahas. Ya, yang pertama itu ada makna dari pendidikan, apa itu hakikat pendidikan, fenomena pendidikan apa saja yang ada di Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan itu tersendiri. Ya, di sini saya akan menyampaikan bahwasannya pengertian pendidikan. Ya, bisa dilihat di PPT kami, teman-teman, bahwasannya pendidikan. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina,
kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Ya, bahwasanya teman-teman mengingat di latar belakang tadi saya sampaikan, manusia itu butuh pendidikan. Di sini pengertiannya sudah mengarahkan ke situ teman-teman, bahwa makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya. Ya, pendidikan ini dapat membina kita sebagai manusia teman-teman, dapat membina kepribadian kita agar lebih menjadi baik. Untuk itu kedepannya kita sebagai manusia pastinya kita pasti membutuhkan pendidikan itu sendiri teman-teman. Di sini kami kelompok 2 menyampaikan materi dengan judul hakikat pendidikan. Teman-teman bisa dipahami terlebih dahulu pendidikan itu apa sih sebenarnya, ya, seperti apa pendidikan itu, diperlukannya dari golongan mana sampai mana, seperti itu ya teman-teman. Sudah saya jelaskan di latar belakang hingga pengertian pendidikan itu sendiri ya teman-teman, bahwasanya pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya, seperti itu teman-teman. Di sini akan dilanjutkan rekan saya, yaitu Muhammad Rizky Hani, yang dimana dia akan menjelaskan tentang fenomena pendidikan di Indonesia. Cukup sekian dari saya dan akan kami serahkan kepada teman saya, yaitu Rizky Hani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, materi selanjutnya ada fenomena pendidikan di Indonesia. Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan, akan menyadari bahwa pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami sakit. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataannya hanya mengiring kepribadian manusia untuk mengikuti sistem pendidikan yang ada. Yang selanjutnya ada hakikat pendidikan. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut pandangan Paula Freire, pendidikan adalah proses pengaderan dengan hakikat tujuannya adalah pembebasan. Hakikat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik diri sendiri. Dengan demikian, hakikat pendidikan adalah sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah hakikat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama adalah pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidikan. Yang kedua, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hakikat pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia atau menjadikan sebagai insan kamil, manusia utuh atau kafah. Lalu, hakikat pendidikan ini dapat terwujud melalui proses pengajaran, pembelajaran, pembersihan, dan pembiasaan, dan juga latihan. Dengan memperhatikan kompetensi-kompetensi pedagogi berupa profesi, kepribadian, dan sosial. Baik, terima kasih Natasha Iren yang telah menyampaikan materi kita. Ya, saya ulangi kembali teman-teman. Di sini kami kelompok 2 menyampaikan materi dengan judul hakikat pendidikan. Bahwasannya teman-teman di sini semua manusia di dunia ini pastinya memerlukan pendidikan, dari kalangan dini, kalangan remaja, dewasa hingga tua. Pastinya
kalangan itu semua memerlukan pendidikan, teman-teman ya. Perlu disadari teman-teman bahwasannya di dunia ini jika kita menggunakan pendidikan itu sendiri, kita pasti bisa merubah hidup kita. Kita pasti bisa merubah diri kita menjadi lebih baik ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya. Di sini kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perilaku yang kami kurang berkenan. Kami mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian dan kami mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.